Bayangkan jika dalam film ini, konsensus ilmiah yang telah bertahan selama puluhan tahun ternyata dibangun di atas fondasi asumsi yang rapuh. Selama ini, narasi populer menggambarkan Megalodon tak lebih dari sekadar predator purba yang telah lama punah. Namun, peristiwa di kedalaman Samudra Pasifik justru mengguncang keyakinan tersebut dan memaksa manusia meninjau ulang sejarah evolusi lautan. Di film ini kita akan menyaksikan bagaimana ambisi manusia di fasilitas riset Manawan secara tak sengaja merobek lapisan termoklin, sebuah tirai alami yang selama ini menyembunyikan ekosistem purba dari dunia modern. Megalodon bukan sekadar monster dari masa lalu, ia adalah anomali biologis yang kembali menuntut tahtanya di puncak rantai makanan. Dan pertanyaannya, bagaimana cara menghadapi predator yang telah menguasai lautan selama jutaan tahun ketika ia kembali muncul dan mulai meneror dunia modern? Bersama RNR, mari kita menyelami alur cerita mencengkam sang penguasa samudra purba, yaitu Megalodon. Cerita diawali di sebuah kegelapan palung Filipina atau sering dikenal sebagai Palung Mariana. Kita kemudian melihat sebuah tim penyelamat yang dipimpin oleh Jonas yang sedang berupaya mengevakuasi kru kapal selam yang terjebak di dasar samudra. Namun, di tengah proses yang sangat genting tersebut, sesuatu yang masif tiba-tiba menghantam lambung kapal dengan kekuatan dahsyat hingga mengakibatkan dinding baja yang kokoh terdorong masuk dan mengalami kerusakan fatal. Meskipun Jonas berhasil menyelamatkan 11 nyawa, termasuk seorang dokter bernama Hiller, ia harus menghadapi kenyataan pahit ketika dua rekannya terjebak di bagian kapal yang akan segera hancur, sehingga dengan berat hati, ia terpaksa mengunci pintu palka demi mencegah ledakan yang bisa menewaskan semua orang yang tersisa. Lima tahun setelah tragedi yang menyisakan luka mendalam tersebut, sebuah fasilitas penelitian bawah laut yang sangat megah bernama Manawan didirikan di pesisir Cina guna menyingkap rahasia di titik terdalam Palung Mariana, di mana sang pemilik proyek yakni Dr. Zhang mengundang seorang miliarder Amerika bernama Morris sebagai investor utama yang kemudian diperkenalkan kepada putrinya yang merupakan ahli biologi laut bernama Suyin serta cucunya yang masih kecil bernama Mei Ying. Suasana di dalam fasilitas tersebut terasa sangat senang dan penuh dengan kecanggihan teknologi yang memukau, sementara pemandangan di balik dinding kaca tebal memperlihatkan ekosistem kehidupan bawah laut yang begitu indah, seolah-olah memberikan harapan besar bagi masa depan penelitian mereka. Oh, look at that. Could you have those whales here on cue? Namun di balik keindahan dan ketenangan yang tersaji di depan mata, mereka tidak menyadari bahwa ambisi manusia untuk mengusik kegelapan yang paling dalam telah membangkitkan sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi, sehingga tanpa mereka sadari, sebuah ancaman purba mulai bergerak dari dasar palung yang paling gelap untuk menunjukkan bahwa teror yang sesungguhnya baru saja dimulai. Di sisi lain, fasilitas yang megah itu, Morris segera diajak masuk ke ruang kendali utama untuk bertemu dengan tim inti yang sedang bekerja keras. Di antaranya terdapat Jack, sang perancang kapal selam yang jenius, serta Dr. Hiller yang menjabat sebagai kepala medis setelah 5 tahun lalu berhasil diselamatkan oleh Jonas dari maut. Sementara kendali penjelajah jarak jauh dipegang oleh DJ dan seluruh operasional fasilitas berada di bawah pengawasan ketat Mark, yang mana saat itu Lori sebagai pilot utama sedang memandu dua kopilotnya yakni Toshi dan The Wall di kedalaman 11.000 meter, yang ternyata sosok pilot wanita tangguh tersebut sebenarnya adalah mantan istri dari Jonas sendiri. Hingga ketegangan mulai terasa saat Lori dan timnya berada tepat 100 meter di atas dasar Palung Mariana yang selama ini diyakini sebagai titik terdalam di muka bumi. Namun Dr. Zhang mengungkapkan teori mengejutkan kepada Morris bahwa kedalaman tersebut kemungkinan hanyalah lapisan hidrogen sulfida berbentuk awan yang menyembunyikan dunia lain di bawahnya, sehingga dengan penuh keberanian Lori mencoba menembus kabut tebal gas tersebut hingga akhirnya mereka benar-benar berhasil melewati batas itu dan menjadi manusia pertama yang menyaksikan ekosistem purba yang terisolasi oleh lapisan suhu dingin yang sangat ekstrim.
Kegembiraan pun meluap di ruang kendali Manawan saat lampu-lampu kapal selam mulai menyingkap keindahan flora dan fauna langka yang belum pernah terjamah tangan manusia. Tetapi suasana haru itu seketika berubah menjadi horor ketika robot penjelajah bernama Rover yang baru saja diluncurkan tiba-tiba dihantam oleh sesosok makhluk raksasa hingga mengakibatkan kapal selam mereka mengalami kerusakan parah dan seluruh jalur komunikasi kini terputus total. Rover 1650. This could be a landslide. Meskipun detak jantung para kru di bawah sana masih terdeteksi oleh sensor medis, mereka kini hanya memiliki waktu 18 jam sebelum oksigen habis. Sementara tidak ada seorang pun di dunia ini yang pernah melakukan penyelamatan di kedalaman lebih dari 10.000 meter selain satu orang yang kini hidup dalam pengasingan, yakni Jonas. Perdebatan sengit pun terjadi di antara para petinggi fasilitas karena sebagian dari mereka masih meragukan integritas Jonas yang dulu dianggap telah menelantarkan dua rekannya demi menyelamatkan dirinya sendiri. Namun Mark sebagai kepala fasilitas segera meluruskan prasangka tersebut dengan menegaskan bahwa kesaksian Jonas tentang serangan makhluk misterius 5 tahun lalu adalah sebuah kebenaran yang kini terbukti nyata, sehingga menjemput kembali Jonas yang pernah dikucilkan itu adalah satu-satunya harapan terakhir untuk membawa Lori dan timnya pulang dengan selamat dari kegelapan yang mematikan. Dan di momen itu situasi pun semakin mendesak mereka saat pesan terakhir Lori sebelum komunikasi terputus memberikan penegasan bahwa segala kesaksian Jonas tentang makhluk mengerikan di masa lalu adalah kebenaran yang nyata. Sehingga tanpa membuang waktu lagi, Dr. Zhang memutuskan untuk segera berangkat menuju Thailand demi menjemput pria yang selama ini hidup dalam pengasingan tersebut. Di sisi lain, Jonas sendiri menghabiskan hari-harinya dalam pelarian dari rasa bersalah yang mendalam dengan menenggelamkan diri dalam alkohol. Namun, kehadiran helikopter yang membawa Zhang dan Mark seketika menyadarkannya bahwa sebuah krisis besar sedang terjadi, yang meskipun ia sempat bersikeras menolak untuk kembali ke dunia penyelaman yang telah ditinggalkannya, namun pendirian Jonas yang teguh perlahan runtuh ketika Mark memperlihatkan rekaman video terakhir dari mantan istrinya, yaitu Lori, yang memperlihatkan ketakutan tulus di tengah kegelapan samudera. Hingga akhirnya dorongan untuk menyelamatkan nyawa orang-orang terdekatnya membuat Jonas bersedia berangkat menuju Manawan demi melakukan misi yang dianggap mustahil. Sementara itu di dalam fasilitas, Dr. Hillar dan Sunyin justru sedang meninjau kembali rekaman lama yang memperlihatkan bagaimana sinisnya Hillar di masa lalu saat menuduh Jonas mengalami halusinasi atau tekanan mental akibat bencana alam bawah laut, sebuah sikap tidak tahu terima kasih yang kini terasa sangat ironis di tengah ancaman nyata yang sedang mengintai mereka. About 11 men back, safe. What do you think happened down there? Di dasar palung yang dingin, Lori bersama timnya mencoba bertahan hidup dengan menyalakan daya mesin cadangan demi mendapatkan kehangatan. Namun keputusan untuk menghidupkan lampu justru menjadi kesalahan fatal karena cahaya tersebut memancing perhatian sang monster laut yang langsung menghantam kapal selam hingga mengakibatkan beteng Lori tertuncer obeng serta tabung oksigen mereka kini telah bocor parah. Dengan waktu yang tersisa kurang dari 2 jam, Suyin yang tidak sabar menunggu bantuan akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dengan menyelam lebih dulu guna melakukan evakuasi darurat, meskipun ia menyadari bahwa resiko yang dihadapinya sangatlah besar. Hingga tak lama setelah Jonas tiba di fasilitas dan mengetahui bahwa Suyin telah memulai penyelaman, ia pun segera menyusul. Jonas, you do know that this sub is ready for takeoff. Sementara itu, Suyin akhirnya berhasil menembus lapisan pembatas hidrogen dan menemukan posisi kapal selam Lori yang sedang sekarat. Namun tepat saat kaitan magnet akan diluncurkan untuk memulai proses penyelamatan, tiba-tiba
Namun predator raksasa itu tewas ketika karena dimangsa oleh makhluk lain yang ukurannya jauh lebih masif dan mengerikan, yang itu tak lain adalah hiu purbakala raksasa, yaitu Megalodon, yang ternyata selama jutaan tahun telah menghuni bagian terdalam Palung Mariana tanpa pernah terjamah oleh manusia. Menyadari bahaya besar yang mengancam, Jonas segera memerintahkan Suyin untuk mematikan seluruh daya kapalnya karena ia menduga predator tersebut sangat tertarik pada cahaya. Namun karena proses pemadaman membutuhkan waktu 30 detik yang sangat krusial, Jonas pun berinisiatif menembakkan lampu suar ke arah lain guna mengalihkan perhatian sang monster. Dimana setelah berhasil mengusir sementara ancaman tersebut, Jonas memaksa Suyin untuk segera kembali ke permukaan, sementara dirinya tetap berada di kedalaman demi menyelamatkan Lori dan kru yang tersisa. Hingga proses evakuasi pun berlangsung sangat dramatis saat palka kapal berhasil dibuka sehingga Lori dan The Wall bisa berpindah dengan selamat. Namun di tengah situasi yang semakin mendesak akibat pergerakan Megalodon yang kembali mendekat, Toshi mengambil keputusan heroik dengan mengorbankan dirinya sendiri agar rekan-rekannya memiliki kesempatan untuk pergi. Jonas, come in. Setibanya mereka di fasilitas Manawan, suasana haru menyelimuti ruangan saat The Wall menyerahkan surat terakhir Toshi kepada Dr. Zhang, sementara Lori segera mendapatkan perawatan intensif di bawah penanganan Dr. Hiller. Di mana di tengah ketegangan medis tersebut, Hiller yang selama bertahun-tahun meragukan kewarasan Jonas akhirnya memberanikan diri untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf secara tulus, sebuah permohonan yang kemudian diterima Jonas dengan lapang dada. Hingga tak lama kemudian, para kru berkumpul untuk melakukan rapat darurat guna membahas keberadaan Megalodon, predator puncak yang tercatat memiliki panjang hingga 24 meter dengan kekuatan rahang yang mampu membelah seekor paus secara instan. Spesies yang selama ini dianggap telah punah jutaan tahun lalu itu terbukti masih mendiami dasar palung, sehingga memicu perdebatan sengit antara kru yang ingin menjauhi zona berbahaya tersebut dengan Morris sang investor yang justru melihat kemunculan hiu purba ini sebagai tambang emas bagi perusahaannya. Namun ketenangan di dalam fasilitas kembali terusik saat Mei Ying yang sedang bermain sendirian tiba-tiba hingga akhirnya Suyin menemukan putrinya dalam kondisi ketakutan luar biasa setelah menyaksikan sosok monster tersebut dari balik dinding kaca. Namun tiba-tiba lagi setelah itu, melalui analisis cepat yang dilakukan oleh Jack, mereka akhirnya menyadari kenyataan pahit bahwa lapisan hidrogen yang semula bersuhu sangat dingin kini telah berubah menjadi hangat, sehingga jalur pelintasan bagi Megalodon untuk naik ke permukaan kini telah terbuka lebar tanpa ada lagi penghalang alamiah yang bisa menahannya. Juga terkuaknya misteri tersebut membawa kenyataan pahit bahwa hantaman Megalodon pada kapal selam Lori telah menyebabkan kebocoran panas termal yang cukup besar untuk mengubah suhu lapisan hidrogen secara permanen, sehingga jalur yang semula menjadi penghalang beku kini berubah menjadi gerbang terbuka bagi sang predator purba untuk melenggang bebas menuju laut lepas yang tak butuh waktu lama bagi dunia untuk merasakan kehadirannya, karena dalam sekejap terjadi kehancuran 3 buah kapal di sekitar lokasi tersebut, di mana puing-puing yang berserakan serta tek-tekan manusia menjadi bukti nyata bahwa Megalodon tidak lagi bersembunyi di kegelapan dalam. Menyadari ancaman yang semakin meluas, para kru segera bergerak menuju lokasi kejadian dengan sebuah rencana beresiko tinggi, yaitu untuk memasang alat pelacak pada sirip hiu raksasa itu sembari menunggu kesiapan sangkar khusus yang sedang dirakit. Dan tugas mematikan ini kembali jatuh ke tangan Jonas yang harus berenang seorang diri tanpa bantuan kendaraan apapun guna menghindari getaran air yang bisa memancing serangan, mengingat alat pelacak tersebut juga hanya memiliki jarak tembak efektif sejauh 30 meter.
Meskipun Jonas berhasil menembakkan pelacak ke sirip sang monster dengan sangat akurat, tindakan gegabah para kru yang menarik talinya terlalu cepat justru menciptakan gangguan di permukaan air yang hampir saja mengundang maut kembali menjemputnya. Singkatnya, setelah ketegangan mereda selama 20 menit, sebuah sangkar hiu berbahan khusus akhirnya siap digunakan bersama dengan tombak yang telah dipersenjatai botol penuh cairan mematikan. Yang mana kali ini giliran Suyin yang mengambil peran berbahaya untuk masuk ke dalam sangkar tersebut. Keputusan Suyin ini pun didasari oleh pemahamannya yang mendalam terhadap anatomi hiu serta jam terbangnya yang sangat tinggi dalam menyelam bersama predator liar, sehingga mentalnya tetap stabil meski harus berhadapan langsung dengan makhluk yang mampu menelan sangkar tersebut bulat-bulat. Hingga suasana di bawah permukaan air pun berubah menjadi sangat mencengkam ketika daging-daging segar mulai disebar guna memancing perhatian. Yang awalnya hanya menarik kedatangan hiu-hiu ganas berukuran normal untuk berpesta di sekitar sangkar. Namun kebuasan para hiu kecil itu seketika sirna dan mereka semua berenang menjauh dalam kepanikan saat bayangan raksasa yang menutupi cahaya matahari mulai muncul dari kegelapan, menandakan bahwa sang raja lautan kini telah datang. Kekuatan Megalodon yang berada di luar nalar membuat mesin kerekan sangkar tersebut berderak hebat hingga patah akibat tarikan yang begitu dahsyat. Namun di tengah guncangan maut itu, Suyin berhasil menjaga ketenangannya lalu memanfaatkan celah sempit untuk menancapkan tombak berisi cairan mematikan tepat ke dalam mulut sang monster. Namun meskipun material sangkar tersebut terbukti sangat kokoh, keganasan Megalodon yang berniat menelan seluruh struktur besi itu mengakibatkan helm oksigen Suyin bocor sehingga ia mulai kehilangan kesadaran di bawah tekanan air yang menyiksa. Tanpa membuang waktu sedikit pun, Jonas langsung terjun ke laut untuk memberikan bantuan meskipun ia harus berjuang keras membuka tutup sangkar yang terlilit tarik kerekan. Sementara mesin yang terjatuh di sisi lain mulai menyeret sangkar Suyin menuju kedalaman yang mematikan. Guna menghalau pergerakan Megalodon yang kembali menyerang, The Wall segera menjatuhkan bongkahan daging segar yang telah diikat pada tali kerekan lain sebagai pengalih perhatian. Hingga akhirnya rencana tersebut membuahkan hasil saat cairan mematikan mulai menyebar ke seluruh aliran darah sang predator dan membuatnya seketika tewas. Suyin pun akhirnya berhasil dievakuasi dalam kondisi tak sadarkan diri, namun ia masih terselamatkan berkat tindakan medis yang cepat, sehingga setelah pulih, ia segera menemui Jonas untuk menyampaikan rasa terima kasihnya yang mendalam atas keberanian Jonas. You saved me. Okay. Kini, suasana pun sempat mencair saat para kru menyaksikan bangkai Megalodon yang telah dinaikkan ke atas kapal. Bahkan The Wall dengan bungahnya meminta difoto bersama makhluk purba itu. Sebelum akhirnya ia terpleset ke laut akibat goyangan kerekan yang membuat teman-temannya tertawa. Namun, kegembiraan itu seketika sirna oleh sebuah kenyataan yang jauh lebih mengerikan ketika permukaan air kembali bergejolak hebat dan memunculkan sosok Megalodon kedua yang memiliki ukuran 2 hingga 3 kali lipat lebih besar dari yang pertama. Di tengah kekacauan kapal yang terbalik, Jake dan Hiller menjadi dua orang yang tertinggal paling jauh di permukaan air. Sehingga melihat sang monster yang mulai mendekat, Hiller pun memilih untuk mengorbankan dirinya demi memberikan waktu bagi Jake untuk menyelamatkan diri. Dalam situasi yang semakin genting, Mark berhasil menemukan perahu karet darurat sebagai satu-satunya sarana bagi mereka untuk kembali menuju fasilitas Manawan. Namun getaran air yang dihasilkan oleh perahu tersebut terus memancing kejaran sang induk Megalodon yang seolah tak ingin melepaskan mangsanya. Namun beruntungnya, helikopter bantuan yang dipanggil oleh Morris datang tepat pada waktunya dan berhasil meluncurkan serangan yang cukup untuk mengusir predator raksasa itu untuk kembali ke habitatnya. Juga itu memberikan kesempatan bagi mereka yang tersisa untuk bernapas lega sejenak di tengah teror yang belum sepenuhnya berakhir.
Sementara itu, Dr. Zhang yang kondisinya semakin kritis hanya bisa menggunakan sisa kekuatannya untuk meminta maaf kepada Su Yin atas segala didikan keras yang selama ini ia berikan, sembari mengungkapkan rasa bangga yang luar biasa karena putrinya telah tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih tangguh, hingga akhirnya nafas terakhir sang ayah terhenti dan meninggalkan duka mendalam bagi seluruh penghuni fasilitas. Singkatnya, saat malam, Jonas datang menghampiri Su Yin yang masih terpuruk dalam kesedihan untuk memberikan ketenangan, di mana ia pun turut berbagi beban batin tentang bagaimana bayang-bayang kegelapan 5 tahun silam terus menghantui setiap langkahnya karena terpaksa membiarkan 2 sahabatnya tewas di dasar palung. I'm glad you're here. Keesokan harinya, sebuah rapat darurat kembali digelar, di mana Morris memberikan pengumuman bahwa dirinya telah melaporkan keberadaan Megalodon kepada pemerintah dari berbagai negara mulai dari Cina, Thailand, Vietnam, Australia hingga Indonesia, dengan janji bahwa kapal-kapal tempur akan segera dikirimkan untuk membasmi sang monster, sementara seluruh kru Manawan akan dievakuasi dan fasilitas tersebut ditutup sementara waktu. Dan di sana sebelum beranjak, Morris pun sempat menyampaikan rasa belasungkawa atas hilangnya nyawa rekan-rekan mereka. Setelah itu, di ruang perawatan, Jonas menyempatkan diri menjenguk Lori yang akhirnya telah siuman, di mana dalam percakapan yang lebih tenang tersebut, Lori yang menyadari adanya kedekatan antara mantan suaminya dengan Su Yin menyarankan agar Jonas mulai mempertimbangkan hubungan yang lebih serius supaya ia tak perlu lagi hidup menyendiri dan terlunta-lunta di Thailand seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun di lain tempat, niat asli Morris mulai terungkap saat ia dan tim pribadinya diam-diam mencoba menghabisi Megalodon menggunakan peledak berkekuatan tinggi di tengah laut dengan harapan bisa mengklaim kesuksesan tersebut tanpa campur tangan pihak luar, di mana setelah beberapa bom dijatuhkan dan meledak dengan hebat, Morris dengan penuh percaya diri mendekati bangkai yang mengapung. Namun betapa terkejutnya ia saat menyadari bahwa yang tewas hanyalah seekor paus malang yang tak bersalah, sementara sang Megalodon yang asli masih bersembunyi di bawah permukaan untuk bersiap menyerang balik. Menyadari itu, Morris pun memerintahkan timnya untuk segera memacu kapal menjauh, tetapi ia justru terjatuh ke air tanpa sepengetahuan siapapun, hingga akhirnya sang predator purba itu muncul dan mencaplok tubuhnya dalam sekali gerakan, sebuah akhir yang tragis namun seolah menjadi balasan atas ketamakan yang ia tunjukkan. Kebenaran pahit itu pun baru terungkap keesokan paginya saat Mark mendapati informasi valid bahwa Morris sebenarnya tidak pernah menghubungi pemerintah negara manapun karena ia memang berniat menghabisi Megalodon secara rahasia agar seluruh temuan dan keuntungan dari informasi makhluk purba tersebut tidak jatuh ke tangan pihak lain. Jonas pun segera meminta Jake untuk meretas pelacak satelit milik Morris agar lokasi Megalodon bisa diketahui dan mereka bisa segera membunuhnya. Dimana setelah peretasan berhasil, ternyata Megalodon pergi menuju Teluk Sanya di Cina yang merupakan salah satu destinasi wisata paling favorit dengan banyak orang yang berenang di sana. Dan ironisnya, pihak berwajib setempat tidak mau dibantu karena menganggap laporan hiu prasejarah itu hanyalah sekadar guyonan belaka. Jonas pun kemudian memiliki ide untuk memancing Megalodon pergi ke perairan dangkal yang lokasinya cukup jauh dari teluk tersebut dengan menggunakan suara paus. Sementara itu, di Teluk Sanya yang ramainya luar biasa, Megalodon sudah sampai di sana dan bebas ngaleut manusia sebanyak-banyaknya. Setelah memangsa cukup banyak orang, Megalodon teralihkan dengan suara paus palsu dari kru Manawan. Sementara Jonas dan Su Yin menaiki kapal selam Evolution dan berencana akan menewaskan Megalodon. Jonas pun terus memancingnya ke perairan dangkal yang dipenuhi batu karang dan mengarahkan Megalodon tepat ke arah Su Yin untuk dijedor oleh torpedo.
Meskipun terkena tembakan telak, Megalodon masih hidup dan terus memburu Jonas. Di sisi lain, kejadian kulir terjadi saat helikopter berita Cina berdatangan untuk meliput hewan tersebut. Namun karena keasyikan merekam yang mengakibatkan supir helikopter ngalamun, malaweng, nunutan dan juga tidak fokus nyupir, tanpa sengaja 2 helikopter pun bertabrakan dan salah satunya menghantam kapal kru Manawan. Semua kru pun terpaksa melompat ke air termasuk Mei Ying, di mana Jonas pun memaksa Suyin segera naik ke permukaan untuk menyelamatkan orang-orang termasuk putri tercintanya. Sedangkan Jonas sendiri terus memancing Megalodon menjauh dari kapal. Dan kini duel hidup juga mati pun akhirnya terjadi dengan epik. Jonas memanfaatkan sisi samping kapal selam Evolution untuk merobek perut Megalodon dari depan hingga belakang. Yang tentu hal itu membuat Megalodon semakin murka. Ia bergerak semakin brutal, lincah dan juga ganas. Kapal Jonas pun berusaha diremukan hingga kacanya mulai retak. Namun untungnya Jonas mampu berpikir dan bertindak cepat. Ia segera memakai selang oksigen keluar dari kapal selam tersebut, lalu menusukkan tongkat besi panjang tepat ke mata Megalodon hingga akhirnya sang makhluk purba itu pun seketika tewas. Tak lama kemudian, Suyin datang membawa Jonas dan mereka diamankan ke kapal pesiar yang sedang mengadakan acara pernikahan. Dan di akhir film, mereka semua bersyukur masih diberi keselamatan juga kehidupan, serta mengenang teman juga keluarga yang telah tiada. Joey has my mom. Namun sebelum kita benar-benar menutup alur cerita ini, ada satu pertanyaan yang membuat kita penasaran. Apakah Megalodon itu sebenarnya masih ada di dunia ini? Jawabannya adalah ada satu hal fundamental yang perlu kita pahami, karena selama ratusan tahun kita semua, bahkan para ilmuwan, ternyata sempat terjebak dalam kesalahpahaman yang kita anggap sebagai kebenaran mutlak. Megalodon bukan sekadar hiu putih raksasa yang ukurannya ditarik menjadi besar seperti di layar lebar. Ia bukan hanya predator gempal yang kita bayangkan sejak pertama kali fosil giginya ditemukan pada tahun 1835, melainkan sebuah keajaiban alam yang unik, di mana penelitian terbaru tahun 2025 di bawah pimpinan Dr. Kensu Shimada telah meruntuhkan seluruh teori lama kita. Selama ini kita tertipu hanya karena bentuk giginya yang mirip segitiga. Padahal jika kita melihat silsilah keluarganya secara mendalam, Megalodon berasal dari dinasti hiu yang berbeda. Keluarga Odontoceti yang ibaratnya adalah sepupu jauh yang sudah memilih jalannya sendiri sejak 60 juta tahun lalu, bukan kakak adik dari hiu putih yang kita kenal sekarang. Kejutan sesungguhnya pun bukan hanya soal siapa keluarganya, melainkan bagaimana bentuk tubuhnya yang ternyata jauh lebih mengerikan sekaligus elegan daripada dugaan kita. Kita bisa membayangkan sebuah mesin tempur organik yang panjangnya mencapai 24 meter dengan berat hampir 94 ton. Itu setara dengan menggabungkan 2 bus sekolah menjadi satu makhluk hidup yang memiliki kekuatan gigitan 100.000 Newton atau cukup kuat untuk meremukkan sebuah mobil SUV dalam sekali caplok. Namun, alih-alih bertubuh pendek seperti tong kayu, simulasi komputer terbaru mengungkap bahwa Megalodon sebenarnya memiliki tubuh yang lebih ramping dan memanjang mirip hiu lemon, sebuah desain yang membuatnya bisa meluncur di samudera dengan sangat cepat. Bahkan, keganasannya sudah dimulai sejak di dalam perut induknya, di mana bayi-bayi Megalodon saling memangsa saudaranya sendiri agar saat lahir, mereka sudah seukuran mobil kecil dan siap menguasai lautan. Lalu, jika ia begitu perkasa dan bahkan mampu menghangatkan tubuhnya sendiri agar bisa berburu di air dingin, muncul pertanyaan besar, yaitu mengapa sang penguasa ini bisa punah? Jawabannya ternyata bukan karena bencana besar, melainkan karena masalah perut atau krisis energi sekitar 3,6 juta tahun lalu. Menurut ilmuwan Catalina Vimienzo, Megalodon ibarat sebuah kapal induk raksasa yang membutuhkan bahan bakar luar biasa banyak ketika stok makanan utamanya seperti paus kecil mulai menghilang dan muncul pesaing baru yang lebih kecil namun lincah.
ukuran raksasa Megalodon yang dulu menjadi keunggulan justru berubah menjadi beban yang mematikan. Ia tidak kalah karena bertarung melawan monster lain. Ia hanya kalah dalam perang hemat energi melawan perubahan zaman yang menuntut segala sesuatu menjadi lebih efisien. Juga mengenai cerita bahwa ia masih bersembunyi di Palung Mariana, peneliti Jack Hoover menegaskan bahwa hal itu secara ilmiah hampir mustahil. Logikanya sederhana, yaitu makhluk sebesar 94 ton butuh ribuan kilogram daging setiap harinya, sementara Palung Mariana hanyalah gurun pasir yang sepi bagi predator besar, dan mengurung Megalodon di sana ibarat mencoba memberi makanan seekor gajah hanya dengan beberapa butir kacang. Artinya ia tidak akan bisa bertahan hidup, dan kalaupun jika ia masih ada, pasti sudah ada jejak gigitan besar pada paus-paus modern atau gigi segar yang ditemukan di dasar laut. Namun hingga hari ini bukti itu tidak ditemukan, dan justru fakta bahwa ia telah benar-benar punah itulah yang membuatnya tetap mempesona, memaksa kita menyusun sosoknya dari serpihan tulang, seolah membuktikan bahwa misterinya tidak akan pernah benar-benar mati. Kita mungkin telah menemukan jejaknya, tapi kita tidak akan pernah benar-benar bisa menatap langsung ke matanya, dan mungkin di sanalah letak kemegahan sejatinya. Wallahu a'lam bishawab. Jika kalian menyukai video pembahasan kali ini, silahkan tinggalkan komen kelas Bray dengan emoji ini sebagai penghormatan bagi sang raja yang kini telah abadi dalam sejarah. Segitu saja untuk video kali ini. Bray pamit undur, pamit ungkur dari hadapan Anda, dan bye bye.